Pernah nggak sih kalian berhadapan sama seseorang yang bener-bener menguji batas kesabaran kalian? Seseorang yang secara terang-terangan nunjukin kalau mereka nggak suka sama kita. Nah, selamat datang di paparan kali ini. Hari ini kita bakal bedah sebuah kisah sejarah yang luar biasa banget dari artikel Pena Motivasi yang berjudul Kalahkan Kebencian dengan Ketenangan. Kita bakal ngelihat bareng-bareng gimana kita bisa nemuin kekuatan terbesar dan mungkin senjata paling mematikan lewat ketenangan absolut saat ngadepin permusuhan. Coba deh renungin pertanyaan ini bentar. Apa sih cara paling ampuh buat balas dendam ke orang yang benci sama kalian? Entah itu rekan kerja yang toksik, pesaing bisnis yang licik, atau sekedar orang-orang yang hobinya jatohin mental kita di lingkungan yang kompetitif. Apa kita harus balas teriak? Atau balas ngehina dengan kata-kata kasar? Atau jangan-jangan ada cara lain yang jauh lebih elegan dan pastinya lebih efektif? Nah, kisah yang bakal kita telusuri ini ngasih jawaban yang telak banget buat pertanyaan itu. Oke, mari kita kenalan dulu sama dua tokoh utama kita di sini. Di satu sisi, ada Mahatma Gandhi muda. Waktu itu, beliau masih jadi mahasiswa hukum di University College London. Sosok pemuda yang santai, tenang, dan rasional. Terus di sisi lain ada Profesor Peter, seorang dosen yang entah kenapa benci banget sama Gandhi. Orangnya gampang meledak-ledak dan penuh aura permusuhan. Bayangin aja ketimpangan posisinya. Cuma seorang mahasiswa biasa yang harus berhadapan langsung sama dosennya sendiri. Masuk ke bagian pertama, konflik di ruang makan. Nah, semuanya bermula di jam makan siang yang lagi sibuk-sibuknya. Jadi ceritanya Gandhi dengan santai duduk persis di sebelah sang profesor buat makan siang. Tiba-tiba emosi dosennya ini nutupin akal sehatnya dong. Tanpa diprovokasi sama sekali, Profesor Peter langsung nyerang pakai kata-kata ini. Gandhi, apakah Anda tidak mengerti bahwa seekor babi dengan seekor burung tidak duduk berdampingan untuk makan? Wah, ini sih hinaan terbuka yang jelas-jelas niatnya buat mempermalukan Gandhi di depan umum. Coba posisikan diri kalian. Kalau kalian dibilang babi sama atasan atau dosen, bakal gimana? Pasti bawaannya pengen marah atau malah pergi karena malu banget. Tapi coba perhatiin respon Gandhi. Mirip banget kayak orang tua bijak yang lagi ngadepin anak kecil tantrum. Dia jawab dengan super tenang. Jangan khawatir Prof, saya akan segera terbang. Boom, dia ngebalikin hinaan itu dengan lelucon yang tajam banget, terus dengan santainya pindah ke meja lain. Menang telak tanpa perlu naik nada bicara sedikit pun. Lanjut ke bagian kedua, uang atau kebijaksanaan. Ini nih momen di mana sang profesor bikin jebakan. Besoknya di ruang kelas, wajah Profesor Peter kelihatan masih merah padam nahan marah. Dia niat banget nih mau balas dendam dan ngejatuhin mental Gandhi di depan teman-teman sekelasnya. Dia natap Gandhi dan ngasih pertanyaan jebakan. Ini, katanya, Gandhi, andai kamu lagi jalan terus tiba-tiba nemu dua tas. Satu tas penuh uang dan satu tas penuh kebijaksanaan, mana yang kamu ambil? Tanpa ragu sedetik pun Gandhi jawab santai, ya uang lah. Dengar itu, Profesor Peter senyum sinis banget. Dia ngerasa udah berhasil ngejebak Gandhi, terus dia bilang, kalau itu aku, maka aku akan ngambil kebijaksanaan. Tapi, tebak apa yang terjadi? Yap, senjata makan tuan. Gandhi balas lagi dengan nada yang benar-benar tenang, seseorang itu mengambil apa yang tidak dia punya. Gila kan? Kalimatnya tuh singkat, elegan, tapi menolok banget. Secara tersirat, Gandhi ngeyain kenapa sang profesor milih kebijaksanaan, ya karena sang profesor emang nggak punya itu. Profesor Peter langsung mati kutu, nggak bisa ngomong apa-apa lagi, dan semua logika kemarahannya runtuh seketika. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, ujian kesabaran. Ini adalah puncak konfrontasinya. Dipermelukan di kelasnya sendiri bikin Profesor Peter makin gelap mata. Pas momen bagian lembar ujian, dia ngerasa ini kesempatan emas buat nyerang balik. Kita pelan-pelan sedikit ya di sini buat ngebedah reaksi Gandhi. Pertama, profesor ngasih kertas ujian yang nggak ada nilainya, malah ditulisin kata besar banget, idiot. Langkah kedua, dan ini krusial banget, Gandhi nerima kertasnya, duduk, dan bener-bener berusaha keras buat tetap tenang. Ketenangan sejati itu bukan berarti kita nggak punya emosi loh, tapi pilihan sadar buat nggak ngebiarin emosi itu ngendaliin kita. Langkah ketiga, setelah menata hati, Gandhi berdiri dan nyamperin dosennya dengan sangat sopan. Dan akhirnya di langkah keempat, dia ngeluarin kalimat pamungkas ini. Prof. Peter, Anda hanya menandatangani lembar jawaban saya, tapi belum memberi nilai. Wah, ini epik banget sih. Gandhi nganggap tulisan idiot itu sebagai tanda tangannya sang profesor. Hinaan penuh kebencian itu justru muter balik jadi tamparan keras buat si dosen. Ini adalah bukti paling nyata gimana sikap tenang yang gak tergoyahkan bakal selalu menang lawan amarah yang buta. Bagian keempat,
Kalahkan kebencian dengan ketenangan. Yuk kita tarik benang merah dari cerita sejarah tadi. Coba bayangin, Profesor Peter itu kayak rekan kerja manipulatif atau atasan toksik di kehidupan nyata kita. Coba perhatiin hubungan sebab akibat dari sisi psikologisnya. Pas ada orang yang benci kita secara membabi buta, akal sehat mereka itu otomatis tertutup. Nah, kalau kita respons pakai ketenangan dan kerendahan hati, justru mereka sendiri yang bakal terpancing bikin kesalahan-kesalahan konyol. Makin Profesor Peter marah, makin ngawur argumennya, dan makin gampang buat Gandhi matahin serangannya. Ketenangan itu benar-benar tameng pelindung sekaligus pedang paling tajam yang bisa kalian pakai. Terakhir, bagian kelima, inspirasi tambahan dari artikel Pena Motivasi. Ternyata ya, kemampuan buat jaga ketenangan kayak Gandhi itu cuma satu kepingan puzzle dari yang namanya ngebangun karakter. Dari sumber artikel yang sama, kita bisa lihat kalau ujian hidup itu datang dari berbagai arah. Ada cerita cucu Mahatma, Dr. Arun Gandhi, yang di umur 16 tahun harus ngedepin konsekuensi berat dari sebuah kebohongan kecil di Afrika Selatan demi ngerti apa itu kejujuran sejati. Terus ada teladan dari Bapak B.J. Habibie yang nunjukin ketangguhan emosional luar biasa untuk terus jadi inspirasi meskipun lagi berduka sedalam-dalamnya atas kepergian Ibu Ainun. Sampai ke filosofi simpel tentang seekor burung yang sarangnya dibuang berkali-kali, tapi dia tetap pantang menyerah dan ngebangun lagi dari awal. Semua kisah tadi berujung ke satu kesimpulan yang penting banget. Karakter itu adalah sebuah perjalanan panjang. Nggak bisa dibangun semalaman cuma pakai kata-kata manis. Ngadepin orang-orang yang sulit, ngelewatin rasa sedih, atau ngebangun lagi sesuatu yang udah hancur lebur, itu semua butuh ketekunan. Butuh kerendahan hati yang terus-menerus, dan pastinya butuh ruang ketenangan di dalam pikiran kita sendiri. Buat ngerangkum esensi dari perjuangan ini, penulis artikelnya ngutip sebuah kalimat bahasa Inggris yang legendaris banget. Pertama, mereka mengabaikanmu, kemudian mereka menertawakanmu, lalu mereka melawanmu, dan pada akhirnya kamu menang. Coba resapin deh kata-kata ini bentar. Orang-orang yang sekarang remehin ketenangan kalian, pada akhirnya bakal kejebak sama amarah mereka sendiri. Sementara kalian bakal terus melangkah maju dan menang dengan elegan. Gak kerasa kita udah sampai di penghujung paparan ini. Nah, sebelum selesai, saya mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan yang cukup provokatif nih. Besok, lusa, atau kapanpun kalian dihadapin lagi sama kritik pedas, fitnah, atau sekedar orang nyebelin yang nguji kesabaran, gimana kalian bakal pakai ketenangan buat menangin pertempuran itu? Selalu ingat cerita Gandhi tadi ya, kalian gak perlu teriak buat nunjukin seberapa kuat diri kalian. Makasih banyak udah nyimak ulasan ini, dan sampai jumpa di paparan seru kita selanjutnya.